Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua hari ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya salah satu pengurus KSPM periode 2019-2020. Saya juga mahasiswa aktif di Universitas Indraprasta PGRI jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semua. Video ini merupakan salah satu konten dari KSPM, yaitu sharing pasca sekolah. Dan insya Allah pada video kali ini itu akan ada 3 narasumber kita, yaitu ada Kak Adam, Kak Nida, dan juga Kak Yuri yang akan berbagi tentang pengalamannya nih sama di dunia perkuliahan, tentang apa jurusan yang dipilih dan kenapa memilih jurusan itu, dan juga tips and triknya nih buat teman-teman semua yang di sini. Oke, mungkin kita akan berikan kesempatan pada Kak Adam, Kak Nida, dan juga Kak Yuri untuk memperkenalkan diri. Pada Kak Adam, Kak Nida, dan Kak Yuri dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, saya Adam Suratama Yanwar. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat KSPM? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga dijauhkan dari segala macam bahaya dan penyakit yang sedang melanda negeri ini. Perkenalkan, nama saya Yuri Muhayyin Sindak. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, jurusan Manajemen Perbankan Syariah Strata 1. Assalamualaikum semuanya. Halo moderator, halo sahabat KSPM. Kenalin, nama aku Aulia Novia Zaini, biasa dipanggil Nida, dan aku dari jurusan Ilmu Hukum di UIN Jakarta. Episode kali ini insya Allah aku share sama teman-teman terkait dengan pemilihan jurusan. Baik, itu tadi sedikit perkenalan dari para narasumber kita. Sekarang kita akan buka sesi Q&A. Akan kita berikan kesempatan kepada beberapa penanya yang terpilih untuk bisa bertanya kepada narasumber kita. Oke, untuk penanya pertama di sini ada Irsan. Oke, Irsan, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Irsan Saputra Mandai, asal Kampung Sudi Mampir, Desa Cimanggis. Bang Yuri, Bang Adam, dan Kanida. Kenapa kakak memilih kampus tersebut dan jurusan tersebut? Pertama, kenapa milih jurusan itu? Karena saya SMA-nya IPS, jadi arahnya mau ke arah ekonomi. Tapi lebih tepatnya saya milih kampusnya gitu. Jadi karena memang kampusnya Sekolah Tinggi Ekonomi, otomatis ekonomi gitu. Kenapa saya milih kampus itu? Awalnya juga saya nggak tahu itu kampus. Cuman ada informasi beasiswa untuk kuliah, dan karena memang saya ngotot pengen kuliah, jadi saya kepung tuh beasiswa itu. Saya datang ke kampus itu, terus saya cari-cari informasi, nanya-nanya, dan alhamdulillah lolos, dapat beasiswa full 100%, beasiswa entrepreneur. Jadi jurusannya memang manajemen perbankan syariah, tapi ada satu kelas khusus, yaitu kelas entrepreneur, di jurusannya manajemen bisnis syariah. Kurang lebih kayak gitu lah. Kenapa memilih jurusan HI dan di kampus tersebut? Ya, tadi udah saya kasih tahu ya. Saya kuliah di HI dan di kampus UIN Jakarta. Pertama, kenapa saya pilih HI? Karena itu merupakan salah satu saran dari orang tua saya, yang mana pada waktu itu saya SMA di jurusan IPS, dan saya masih buram terkait jurusan-jurusan di perkuliahan. Jadi saya minta saran lah dari orang tua saya, dan ternyata HI ini setelah saya research lebih dalam cukup tertarik saya untuk masuk HI. Karena di situ kita belajar tentang dunia internasional, tentang konflik, peperangan, dan lain-lain. Dan itu ternyata saya merasa ini passion gue banget nih gitu. Dan akhirnya saya memilih jurusan HI gitu. Dan kenapa memilih UIN? Awalnya di SBM itu saya memilih 3 kampus ya, UIN Jakarta, UI, dan UPN. Pilihan pertama saya UI, dan yang kedua UIN.
ketiga UPN. Kenapa saya milih UIN? Ya karena saya masuknya di situ. Kenapa saya milih UIN? Karena di UIN itu HI-nya itu cukup bagus lah, akreditasinya A, dan dosen-dosennya juga terbilang mumpuni. Udah ada yang sebagai pengamat politik tingkat nasional, baguslah dosen-dosennya. Itu ya alasan. Kenapa aku pilih ilmu hukum? Karena waktu itu sih alasan masih klasik, kayak terkait dengan aku cuma mau belajar dan biar nggak dibodohin. Kenapa UIN Jakarta? Karena emang waktu itu juga masih galau-galaunya ya, mau kampus mana, mau jurusan apa, dan suatu titik dimana jadi keinget lagi nih, sama motivasi aku ke Turki itu masih ada gitu, karena emang belum move on waktu itu. Jadi dengan mudahnya tuh berpikir waktu itu kan acara-acara tentang berbau keturkian, dunia Turki itu lebih seringnya aku tahu ya itu dari UIN Jakarta, dan aku menyimpulkan bahwa mungkin bisa ya kali ya aku masuk ke UIN Jakarta ini, aku dengan lebih mudahnya belajar lagi ke Turki gitu. Tapi justru malah alasan yang lebih konkret, lebih dalam lagi tuh setelah aku udah masuk ke kampus itu gitu. Kakak masuknya melalui jalur apaan ya Kak? Saya masuk lewat SBMPTN tahun 2018. Dilulus, saya ikut SBMPTN dan langsung masuk. Kalau sekarang namanya UTBK ya. Alhamdulillah aku masuk lewat jalur SBMPTN. Oh iya teman-teman yang ikut UTBK tahun ini jangan lupa dicek lagi requirement-nya. Terus apa-apa aja yang harus dibawa, termasuk identitas diri. Jangan sampai kayak aku waktu itu hampir banget nilai UTBK aku nggak bisa keluar karena aku nggak bawa ijazah gitu. Dan mana waktu itu aku ngambilnya tesnya di Bandung lagi kan, Bandung Bogor kan nggak deket ya. Jalur masuk yang digunakan tes ya, jalur masuknya tes. Apa saja yang dipelajari di jurusan tersebut? Nah, kalau terkait apa aja yang dipelajari di ilmu hukum itu sendiri adalah sejauh ini sih aku belajar mengenai tentang bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dan bagaimana jika seseorang melakukan tindak pidana tapi dia tidak dipidana. Jadi di dalam hukum itu ada yang namanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Di mana alasan pembenar ini contohnya kayak eksekusi mati. Jika contohnya kayak Algojo kan dia melakukan eksekusi mati, kan dia melakukan tindak pidana tuh, tapi dia dibenarkan oleh undang-undang karena perintah jabatan dan wewenangnya gitu. Terus yang kedua itu alasan pemaaf, contohnya orang gila ketika dia melakukan tindakan pidana, dia dimaafkan oleh undang-undang. Tapi beda sama psikopat ya teman-teman, psikopat ini cuma kelainan tapi jiwanya tetap sehat, dan hukum itu harus bebas dari kendali politik. Karena apa? Karena ketika hukum itu dikendalikan oleh politik, terjadilah seperti hukum yang sekarang, di mana menyelamatkan kalangan atas tapi membunuh kalangan bawah. Padahal hukum ini punya prinsip di mana equality before the law, persamaan di depan hukum. Jadi semua orang itu sama di depan hukum, di mata hukum. Nggak ada diskriminatif antara kalangan atas dan kalangan bawah. Yang paling menarik lagi kan tahu ya teman-teman pasti lagi trending banget mengenai tentang Omnibus Law itu sendiri. Nah itu contohnya tuh teman-teman di mana hukum itu dikendalikan oleh politik. Yang dipelajari yang pertama dasar-dasar dulu ya, dasar tentang karena itu memang lebihnya pada ke muamalah ya. Kalau di dalam Islam mungkin itu kan ada muamalah ekonomi syariah, itu bagian dari itu. Jadi yang dipelajari ya dasar-dasar Islamnya dulu gitu. Kita pelajarin, bahkan dipelajarin usul fikih, qawaid fikih juga kita belajar gitu. Baru nanti arahnya kepada kayak fikih muamalah, terus ada fikih zakat, bahkan ada fikih waris juga kita pelajarin. Ya selebihnya ya ekonomi umum gitu ya, ekonomi kayak marketing, terus pengantar ekonomi dan segala macamnya. Jadi ya nggak terlalu jauh sih apa yang kita pelajari waktu SMA tentang ekonominya ya. Yang dipelajari di jurusan hubungan internasional, kita belajar tentang diplomasi, tentang hubungan antar negara, bagaimana mengeratkan hubungan antar negara itu, bagaimana meredakan konflik
di dunia internasional, bagaimana menyambung kerjasama di dunia internasional. Bahkan di HI kita juga belajar tentang bagaimana cara meredam konflik di dunia internasional. Itu ya yang saya pelajari secara garis besar. Oke, itu dia tadi jawaban dari para narasumber kita atas pertanyaan dari Irsan. Sekarang kita akan berikan kesempatan lagi kepada penanya yang beruntung selanjutnya. Oke, di sini sudah ada penanya selanjutnya itu dari Akbar. Oke, Akbar, dipersilakan untuk berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Sauki, asal dari Bojonggede. Sebelumnya saya ucapkan salam kepada Kak Ridwan dan juga kakak-kakak narasumber di sana. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin bertanya nih Kak, yang pertama, peluang beasiswa di jurusan maupun di kampus itu apa? Jadi kalau dulu waktu di zaman saya itu ada 3 beasiswa. Beasiswa yang pertama itu beasiswa Hafiz Quran, terus yang kedua beasiswa SDM Expat, terus yang ketiga entrepreneur. Jadi kita milih mau ngambil beasiswa yang mana. Saya waktu itu ngambil beasiswa entrepreneur. Peluang yang besar yang mana Bang? Nggak tahu, karena saya memang nggak bisa di yang pertama dan kedua kemungkinannya gitu ya. Jadi saya ngambil yang entrepreneur. Peluang beasiswa, kalau peluang beasiswa tadi ya saya sebutin ya, kalau di kampus itu ada. Cuman saya nggak tahu kalau sekarang infonya seperti apa. Tapi yang saya tahu beasiswa sekarang itu adanya di gelombang pertama aja, yang 100% ya. Yang di bawah 100% kayak 75%, 50% atau 25% itu bisa mungkin di gelombang kedua atau gelombang ketiga. Jadi ya kalau untuk yang tahun ini saya nggak tahu ya. Tapi kalau memang hanya di gelombang 1 berarti udah nggak ada 100%. Tapi jangan sedih, karena di tempat lain di luar kampus artinya masih ada peluang-peluang beasiswa, walaupun mungkin nggak di semester 1, rata-rata kan biasanya semester 3 ya kalau beasiswa dari luar. Nah, kalau beasiswa sejauh ini sih yang baru aku tahu di UIN itu ada yang pertama STF Social Trust Fund, di mana STF ini adalah lembaga sosialnya di UIN. Yang salah satu kegiatan sosialnya adalah beasiswa. Beasiswa ini dibuka pendaftarannya itu setiap semester, dimulai dari semester 3. Yang kedua itu ada bidik misi. Terus ada beasiswa dari Kemenak, bahkan ada beasiswa tahfiz. Mungkin bagi teman-teman yang punya bekal hafalan Al-Quran, boleh banget nih dicoba beasiswa ini. Terus yang paling banyak sih kerja sama lembaga di luar ya, kayak contohnya beasiswa unggulan, Jarum Beasiswa Plus, bahkan dompet duafa dan lain-lain. Ini banyak banget teman-teman beasiswa itu. Kalau teman-teman lulus setelah SMA itu peluang beasiswa tuh banyak banget, karena banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan swasta itu yang menawarkan beasiswa cara besar-besaran gitu. Nah, apa aja peluangnya? Jadi kalau di UIN dan HI itu banyak, ada KSE, Karya Salemba 4, ada beasiswa Jarum, ada beasiswa Juara, ada banyak. Jadi setelah kita masuk kampus itu banyak banget peluang beasiswanya. Bahkan ada yang menawarkan kita untuk gratis biaya kuliah sampai lulus. Jadi yang harus disiapkan untuk dapat beasiswa tersebut ya, kita harus konsisten atas nilai kita. Misal beasiswa tersebut perjanjiannya kita harus dapat IPK 3,5 harus konsisten, dan itu harus konsisten sampai lulus. Kalau misal di semester 4 IPK-nya 3,2 turun, nah itu diputus kontraknya. Dia harus konsisten. Yang kedua, prospek kerja setelah lulus dari jurusan yang kakak pilih. Banyak banget teman-teman di HI. Kita bisa jadi diplomat, duta besar, terus konsuler. Tahu ya teman-teman, konsuler itu yang ngurusin paspor, yang ngurusin visa ke luar negeri, tapi di luar negeri. Apalagi ya selain itu, kita menjadi agen dari multinational corporation, perusahaan transnasional, perusahaan luar negeri, perusahaan global. Jadi banyak banget teman-teman. Makanya kenapa saya milih HI.
dan cangkupannya. Insya Allah kalau HI itu luas, bisa luar negeri, kerja di luar negerinya lebih besar peluangnya. Bahkan kita bisa kerja di kedutaan Indonesia di luar negeri. Bahkan teman saya pun ada yang magang di kedutaan Indonesia di Kamboja. Magangnya kita bisa pun ke luar negeri. Prospek kerjanya ini sebenarnya banyak banget teman-teman, tapi aku coba sebutin beberapa aja yang aku baru tahu ya. Jadi yang kita tahu kan kayak ada lawyers, notaris, dan selain itu juga ada mufti, advokat, constitutional law, terus corporate law, terus ada legal officer, dan bahkan diplomat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen jadi diplomat, bisa nih pilihan lainnya selain jurusan hubungan internasional, bisa di ilmu hukum ini gitu. Terus prospek kerja setelah lulus dari jurusan itu, karena memang jurusan itu digagas sama kampus tersebut entrepreneur ya, jadi harapannya sebetulnya lulus jadi entrepreneur atau jadi berwirausaha. Harapannya sih seperti itu. Walaupun memang ada beberapa kawan-kawan saya di kelas saya dulu itu akhirnya memiliki usaha gitu ya. Ada yang kerja pun bahkan sambil usaha gitu. Walaupun ada yang kerja rata-rata ada yang di lembaga zakat, ada yang teman saya juga di konsultan pajak. Jadi memang bahkan bikin perusahaan, merintis usaha itu konsultan pajak. Ada itu teman kelas saya. Jadi memang arahnya ke sana. Jadi kita membuat usaha. Harapannya seperti itu. Semoga saya pun bisa mewujudkan harapan itu. Yang ketiga, tips dan trik memilih kampus dan jurusan yang baik dan tepat bagi kakak-kakak narasumber itu bagaimana? Kalau tips and trick memilih jurusan yang tepat, versi aku sih gini. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Jadi bisa lewat psikotes atau tanya-tanya teman juga boleh. Nah, yang paling pertama nih teman-teman bisa banget nih buat tangga kayak gini. Tulis mata pelajaran apa yang teman-teman sukain dari yang urutan paling atas sampai yang paling bawah. Dan jangan lupa ditulis juga alasan suka dan tidak suka. Nah, setelah itu teman-teman bisa lanjut ke bagian yang aku nih. Tulis karakter dari yang teman-teman banget sampai yang biasa aja. Dan setelah itu dicocokkan dengan jurusan yang padu dengan karakternya. Cari referensi sebanyak-banyaknya terkait dengan jurusan dan karakter teman-teman. Nah, di bagian terakhir ini potensi jurusan teman-teman tinggal analisis deh. Kira-kira jurusan apa aja yang teman-teman banget, diurutin dari yang pertama sampai yang paling terakhir. Nah, dari sini mungkin bisa menjadi salah satu patokan teman-teman buat pilih jurusan nanti. Selamat mencoba. Jangan risau buat teman-teman yang mungkin belum tahu passionnya di mana, potensinya di mana. Karena sejatinya passion itu bukan dikejar tapi diciptakan. Dan passion itu bisa berubah-berubah seiring banyaknya aktivitas pergerakan kita. Semua punya kesempatan yang sama, tapi cara mencapainya aja yang berbeda. Be the right version of you. Kita sama-sama belajar, ubah mindset kita, sugesti kita terkait bisa atau enggak, mau atau enggak. Karena mau enggak mau, mindset kita, sugesti kita itu akan mempengaruhi langkah ke depan kita. Jangan lupa libatkan Allah di pemilihan jurusan teman-teman. Pastikan kalau maunya Allah dan maunya teman-teman itu sama. Luruskan lagi niatnya kuliah mau buat apa. Cari impact yang lebih besar daripada hanya untuk diri sendiri. Semoga dengan itu Allah akan memudahkan. Tips and trick pertama, kalian harus konsultasi dengan orang tua kalian gitu, terkait jurusan. Karena mau nggak mau orang tua kalian yang lebih tahu atau lebih paham terkait jurusan di perkuliahan. Kalaupun orang tua kalian, mungkin ada beberapa orang tua yang bilang ya terserah kamu lah pilih jurusan apa aja. Nah, itu bisa alternatifnya kalian konsultasi dengan guru BK. Karena guru BK insya Allah tahu jurusan mana yang bagus untuk prospek kerja ke depan. Terus mungkin guru BK tahu potensi kita tuh masuk mana gitu. Atau alternatifnya kalau kita nggak dapat saran yang baik, saran yang merasa kita cocok nih dari guru BK,
ada mungkin beberapa lembaga psikologi yang menyediakan tes psikolog, yang nantinya tes psikolog itu nanti kalau kita ikutin tes itu kita bisa tahu potensi kita itu di mana gitu. Terkait kampus ya kalian harus banyak-banyak research. Misal kalau saran saya sih pertama kalian harus cari jurusan dulu yang cocok buat kalian. Setelah itu baru cari kampusnya. Jangan kebalik ya. Jangan kampus dulu kalian utamain baru jurusan. Banyak orang-orang yang memilih saya mau masuk UI lah, mau masuk UIN, mau masuk UPN, masuk Unpad, ITB segala macam. Tapi ternyata jurusannya itu jurusan yang nggak kita suka. Asal masuk aja kampus tersebut, kampus favorit yang penting. Tapi jurusannya kita nggak cocok. Itu jangan gitu loh. Lebih baik kita memilih jurusan yang cocok buat kita walaupun kampusnya itu bukan kampus favorit ya. Paham ya teman-teman? Nah, tips memilih kampus yang baik dan tepat itu kalian harus banyak-banyak research. Gimana caranya? Kalian cari jurusan kalian itu, misal kalian milih HI ya. Cari di Google kampus-kampus yang akreditasi HI-nya A gitu kalau bisa ya, yang bagus kan. Nah itu, jadi pilih jurusan dulu, baru pilih kampus yang akreditasi jurusan kalian yang kalian pilih itu udah bagus A gitu. Tips and trik memilih kampus dan jurusan yang baik dan tepat. Yang pertama, pilih jurusannya, jurusan apa. Kalau udah menentukan jurusannya apa, atau minimal tentukan 3 dulu deh, minimal jurusannya mau jurusan apa, 3 jurusan. Ntar bisa nanya-nanya tuh ke senior-senior waktu SMA yang udah kuliah yang jurusannya itu, atau kenalan gitu yang udah lagi kuliah di jurusan tersebut. Dia pelajarin nih apa, prospeknya kayak gimana. Jadi kita bisa lebih tahu lebih dalam. Terus kampusnya di mana? Ya kalau kampus kan memang ada kriteria ya. Kalau saran saya sih, kalau memang teman-teman mau ngotot ke negeri, silahkan coba. Bahkan gap year pun nggak apa-apa gitu. Nggak jadi masalah buat saya. Nunda setahun untuk mengejar itu buat menurut saya gitu, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau buat teman-teman swasta juga oke, ya dicoba aja gitu. Kenapa enggak gitu? Toh swasta sama negeri walaupun memang ada bedanya ya. Tapi kan balik lagi gimana ke diri kita masing-masing gitu. Walaupun saya meyakini gitu, swasta dan negeri tetap ada bedanya, nggak sama. Tapi ya balik lagi gimana kita menjalani perkuliahan itu mau seperti apa. Baik, itu dia tadi jawaban dari para narasumber kita atas pertanyaan dari Saudara Akbar. Jadi intinya teman-teman, untuk menentukan jurusan di perkuliahan itu harus disesuaikan dengan passion teman-teman masing-masing. Karena kenapa? Karena di kuliah itu kita membutuhkan kenyamanan biar kita bisa menikmati pelajaran dengan baik, dapatkan ilmu dengan maksimal, kita juga jadi semangat gitu. Contohnya, saya punya passion menggambar, makanya saya memilih jurusan desain komunikasi visual gitu. Jadi masih nyambung, enak kita ngerjainnya. Seandainya lagi ada tugas pun nggak terlalu jadi beban banget bagi kitanya, karena ya itu emang udah passion kita gitu. Nah, dan juga teman-teman harus tentuin nih, teman-teman tuh kuliah tujuannya untuk apa? Untuk mencari ilmunya kah, atau untuk mencari kampusnya aja gitu. Nah, itu akan menentukan teman-teman nantinya, karena saya dalam hadis innamal a'malu binniyat. Semua itu bergantung pada niat teman-teman masing-masing. Jadi untuk memilih jurusan di dunia perkuliahan itu sesuaikan dengan passion teman-teman masing-masing, dan jangan lupa untuk konsultasi ke guru BK, ke orang tua, dan juga untuk mencari dan menggali informasi terkait tentang jurusan dan kampus yang ingin teman-teman tuju, biar jadi lebih matang lagi tuh tentang kampus dan jurusan yang pengen teman-teman tuju. Oke teman-teman semua, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas kesempatannya para narasumber dan juga para penanya pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk kepoin terus KSPM di @KSPM_official, karena insya Allah di dalamnya akan ada banyak konten-konten yang menarik dan bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan, dan juga bisa teman-teman share atau bagi-bagi ke teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih untuk kali ini. Tetap jaga kesehatan, stay at home, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.